Halo Kang, Halo, kalau mau naik angkot di Sukabumi sama siapa? Kang Sobari aja. Iya, asik. Bos-bos, kalau dulu naik angkot identik dengan transportasi umum untuk berangkat sekolah atau berangkat kerja, sekarang angkot justru jadi kendaraan yang diburu wisatawan loh bos. Bahkan ada yang sengaja datang dari luar kota buat mencoba angkot ini. Dan hal ini dapat ditemukan di Sukabumi, Jawa Barat. Yuk deh, cus, kita langsung samperin aja. Halo bos, saya Kang Sobari yang punya angkot wisata Sukabumi. Saya jual jasa kelilingi kota Sukabumi pakai angkot. Penasaran kan? Tetap di Cuan Bos. Berangkat dari keprihatinan melihat banyak rekan sesama sopir angkot yang semakin sulit mendapat penumpang, Kang Sobari pun memilih cara berbeda nih bos. Bukan mengganti angkotnya, tapi mengubah cara orang untuk menikmatinya. Dulu saya juga kan ya gimana ya, istilah nama ya sampai pulang nggak bawa duit. Saya bikin terobosan baru ya, ini bukan buat saya sendiri, ini buat angkutan semua Sukabumi ya. Teh sekarang mau kemana dulu perjalanannya? Dan bos, niat baik itu perlahan berubah menjadi peluang usaha yang kini ikut menggerakkan roda ekonomi para supir angkot di Sukabumi. Katanya Kang Sobari sih membantu warga USA, orang Sukabumi asli. Ihi. Saya diantar-antar ke berbagai tempat-tempat wisata yang lagi viral-viral. Nanti kalau misalkan ada perubahan, nanti customer juga beri request gitu kan, sesuai keinginan customer. Dengan biaya Rp350.000 dan sistem booking via WhatsApp, satu angkot bisa digunakan untuk berwisata bersama teman atau keluarga loh bos. Salah satu persinggahannya, kedai kopi Encek Joti 1953 yang sudah menjadi bagian dari cerita kota Sukabumi. 10.00, kedai kopi Cek. Setelah menikmati kopi, perjalanan dilanjutkan untuk mencoba salah satu kuliner legendaris, yakni bubur ayam bunut Siliwangi. Bubur ayam bunut. Gak cuma kuliner loh bos, angkot wisata ini juga mengajak pengunjung mampir ke tujuan wisata yang sedang ramai dibicarakan, seperti wisata alam oasis. Kolam renang gak bayar-bayar lagi ya kan? 11.30. Kuliner viral sudah, ngopi asik sudah, foto-foto juga sudah. Yang kurang adalah menjamah alam dengan menikmati sejuknya suasana di situ gunung. Keren deh Kang Sobari list-list wisatanya. 14.00, Danau Situ Gunung. Sebelum kembali ke stasiun, Kang Sobari juga menawarkan customer untuk mengisi perut agar tidak lapar di perjalanan pulang loh bos. 16.30, Gang Makmur. Dengan tarif yang pas di kantong, gak heran deh banyak unit yang keluar tiap harinya, bahkan di luar musim liburan sekalipun. Banyak orang berpikir dengan banyaknya unit yang beroperasi, tentu saja banyak juga cuan yang masuk ke kantong. Tapi bos, bagi Kang Sobari, semakin banyak armada yang beroperasi, semakin besar pula tanggung jawab untuk menjaga kualitas pelayanan. Karena satu pengalaman buruk bisa mempengaruhi kepercayaan dari pelanggan. Kalau untuk mobil banyak ya, tapi yang sulit itu istilahnya merubah akhlaknya supir ya, visi akhlak ya, jadi visi akhlaknya supir yang
tidak baik jadi baik itu susah gitu kan. Ini sebenarnya represi akhlak ya gitu ya. Ke anggota angkot wisata Suomi itu harus istilahnya mah orangnya harus amanah kan gitu kan. Bisa istilahnya kreatif gitu kan, ramah juga, sopan dan terhadap pelanggan gitu. Tak disangka, dari inovasi sederhana menjadi ladang cuan bagi Kang Sobari dan teman-teman seperjuangannya nih bos. Kalau sehari misalkan contohnya 10 unit keluar ya, berarti 7,5 juta ya sehari itu ya. Kalau misalkan sebulan, nah berapa? Ya gitu kan, itu kan. Ya iya gitu ya, tapi itu kotor ya, belum bensin, belum apa ya. Bos, dari Kang Sobari kita simpulkan bahwa inovasi tidak selalu harus menciptakan sesuatu yang baru. Cukup melihat sesuatu yang sudah ada, lalu memberikannya nilai yang berbeda. Dan Kang Sobari membuktikan bahwa angkot yang dulunya berkeliling mencari penumpang, kini justru bisa membawa wisatawan datang ke Sukabumi. Hal ini jelas sekaligus membawa harapan baru bagi para supir angkot. Sama-sama ya. Mohon maaf ya kalau ada kekurangannya ya. Sampai ketemu lagi nanti ya. Siap. Iya. Makasih ya, Siap. Mas. Seru banget. Sama. Nah, bos, kalau pengen punya bisnis seperti saya punya tipnya nih. Pertama, harus amanah kepada pelanggan. Yang kedua, fasilitas angkotnya harus bersih. Yang ketiga, harus sopan dan ramah kepada customer dan pelanggan. Yang penting cuan, bos.